السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang berupaya dia untuk mendapatkan suatu ilmu, niscaya Allah akan mudahkan langkahnya menuju ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pengajian kita berikutnya, yaitu di halaman 30 jilid yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi tersebut di dalam athar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya ia Nabi bersabda, minadz-dzunubi dzunubun la yukaffiruha illa al-hamma bitalabil ma'isyati. Minadz-dzunubi dzunubun la yukaffiruha illa al-hamma bitalabil ma'isyati. Artinya, setengah daripada beberapa dosa itu. Artinya, setengah daripada beberapa dosa itu, dosa yang tidak menghapuskan akan dia, dosa yang tidak menghapuskan akan dia, dosa yang tidak melebur juga boleh, dosa yang tiada menghapuskan akan dia, melainkan kesusahan daripada duka cita dengan menuntut kehidupan, yakni menuntut rezeki, akan belanja istrinya dan anaknya dan barang sebagainya. Maksud barang sebagainya ini bisa jadi orang-orang yang ditanggungnya, orang-orang yang dinafkahkannya, termasuk orang tua, termasuk adiknya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Terdapat hadis ini dalam fil awsat, dalam kitab dalam awsat. Imam Al-Iraqi berkata tentang hadis ini,
bahwasannya hadis ini lafaz daripada maknanya hadis ini, beliau Imam Al-Iraqi Al-Baghdadi, beliau berkata bahwasannya sebahagian daripada dosa-dosa itu tidak bisa dileburkan, tidak bisa dihapuskan. Dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu tidak bisa dileburkan, tidak dengan salat, tidak dengan wudu, tidak dengan haji dan umrah, tidak. Ada seorang hamba, dia berdosa, salat dia, maka dosa yang dia lakukan tidak bisa menghapuskan dosanya. Sebahagiannya, tidak semua. Haji dia tidak bisa menghapuskan. Berwudu dia tidak bisa menghapuskan. Kata Nabi, illa, kecuali yang bisa menghapuskan dosa yang sebagiannya ini, hamma bi talabil ma'isyah. Apa dia itu? Dia kecuali merasakan kesusahan, merasakan kepayahan saat dia mencari nafkah untuk yang ditanggungnya. Siapa itu? Istri dan anak dan orang-orang yang ditanggungnya. Seorang pemimpin keluarga, mulai dia pagi hari bekerja, dia mencari nafkah, diniatkannya untuk ridha Allah. Bersusah payah dia, apalagi seorang pedagang, menunggu dia mulai dari pagi sampai dia itu sore. Terkadang ada, terkadang tidak. Apalagi menyusun-nyusun barang itu, orang yang berdagang, ya, lebih capeknya dia menyusun barangnya daripada lakunya. Bekerja, dia berusaha mencari pekerjaan-pekerjaan lain, tidak dapat, tapi diusahakannya untuk mencari yang halal itu tadi. Maka segala dosa-dosa yang dia lakukan terhapus dengan demikian. Kalau dia salat, belum bisa menghapuskan. Haji belum bisa menghapuskan. Wudu pun tak bisa menghapuskan. Tapi bila dia mencari, yaitu nafkah, yang diniatkannya itu mencari kehidupan untuk anaknya, uang belanja daripada istrinya, kehidupan, kebutuhan yang diperlukan orang-orang yang dinafkahkannya, maka dosanya itu lebur, insyaallah. Jadi diniatkan itu, Pak. Bila kita tidak niatkan, kita tidak dapat ini daripada fadilahnya dalam mencari nafkah ini. Sangat luar biasa. Makanya kesusahan seorang hamba itu akan menghapuskan daripada dosa-dosanya. Minadz dzunubi dzunubun la yukaffiruha. Minadz dzunubi dzunubun. Di antara dosa-dosa itu dosa la yukaffiruha. Tidak ada yang bisa dapat menghapusnya. Kafar, menghapus, melebur, mengangkatkan, tak dapat. Dosa apa yang bisa mengangkatkan? Oh, salat, tak bisa. Ampunan ada, tapi dosa enggak terangkat, tak terhapus. Tapi kalau dia mencari nafkah, dia, masya Allah, dosa itu seketika itu lebur. Letih dia, capek dia, karena dia telah mencari makanan yang halal untuk kehidupan istri dan anaknya, maka dosanya itu terampunkan karena dia istirahat. Istirahat malam dia sampai pagi, itu dosanya itu mulai lebur. Itu fadilahnya bagi orang-orang yang mencari nafkah. Kabar gembira bagi orang yang semangat dengan ridha Allah, niatkan ibadah, maka Allah ampunkan segala dosa-dosanya itu tadi. Maka niatkan, jangan merasa, Pak, misal, mudah-mudahan kita jangan sampai ke situ. Ada orang yang kita tanggung cuman istri dan anak.
Ada orang yang tinggal di rumah kita, misalnya keponakan, misalnya adik. Itu bukan tanggungan saya. Tidak boleh. Kita tanggungkan. Allah datangkan lagi rezeki itu. Datang lagi rezeki. Rezeki dari yang kita tanggung. Karena Allah berlebihkan seperti ayat. Bima faddalallahu ba'dakum. Wa bima anfaqu. Dilebihkan lagi itu. Semakin ada yang banyak kita tanggungkan nafkahnya, maka semakin banyak dosa yang terhapus di diri kita disebabkan mencari nafkah kepada orang yang ditanggung. Niatkan ini, saya yang akan memberikan nafkah kamu. Nafkah anak yang sedang menuntut ilmu, nafkah orang tua, lebih lagi ini nafkah orang tua. Bagaimana orang tuanya? Orang tuanya udah kaya, kita tidak memberikan nafkah misalnya. Ini nafkah yang dikatakan orang tua renta yang tidak sanggup lagi mencari nafkah. Itu dia mendapatkan ampunan dosa-dosa yang dia cari. Banyak pun dia dosa. Ini hadisnya. Dari riwayat Imam At-Tabrani di dalam Fil Awsat, dalam kitab Awsat. Wa fil akhbaril anbiya'i anna qauman dakhalu ala Yunus alaihi salam fa'adafahum fakana yadkhulu wa yakhruju ila manzilihi fatu'adhiyahu imra'atuhu tastatiluhu fatu'dhihi imra'atuhu wa tastatilu alaihi wa huwa sakitun wa yakhruju ila manzilihi fatu'dhihi imra'atuhu wa tastatilu alaihi wa huwa sakitun fata'ajjabu min dhalika la ta'ajjabu ajjaba yu'ajjibu ta'ajjub la ta'ajjabu fa inni sa'altu Allah ta'ala la ta'ajjabu fa inni sa'altu Allah ta'ala faqultu ma anta mu'akibun li bihi fil akhirati faqultu ma anta mu'akibun li bihi fil akhirati fa'ajjilhu li fid dunya fa'ajjil li fid dunya
faqala inna uqubataka fid dunya inna uqubataka fid dunya bintu fulan tatazawwaju biha fatajawwazta fatazawwajtu biha. Inna uqubataka fid dunya bintu fulanin tatazawwaju biha fatazawwajtu biha wa ana sabirun ala ma tarawna minha. Ana sabirun ala ma tarawna minha. Dah. Ini dalam satu khabar menguatkan kelebihan mencari nafkah tadi. Dan tersebut di dalam beberapa khabar anbiya. Khabar anbiya berarti cerita para nabi-nabi dahulu. Ada disebutkan, dimasukkan oleh pengarang kitab. Dan tersebut di dalam beberapa khabar anbiya, para nabi-nabi, cerita para nabi-nabi, bahwasannya beberapa kaum yang masuk mereka itu atas rumah Nabi Yunus alaihi salam. Ada cerita dulu. Para nabi-nabi menceritakan tentang bahwasannya satu kaum masuk ke dalam rumah Nabi Yunus. Tiap-tiap masuk ia dan keluar ke dalam rumahnya, maka tiap-tiap masuk dan keluarnya itu menyakiti akan dia oleh istrinya. Dan berpanjangan atasnya yang demikian itu, artinya sepanjang berpanjangan ya, sepanjang waktu terus nyakitin, masuk ke dalam rumah nyakitin, keluar rumah nyakitin istri. Nah, itu cerita para nabi. Padahal ia diam. Maka takjub mereka itu daripada demikian. Mereka itu yang dimaksud di sini adalah tamu. Mereka itu disebut ini adalah tamu. Maka kata Nabi Yunus, jangan kamu takjub. Maka bahwasannya aku pohonkan, aku mintakan akan Allah Ta'ala. Maka kataku baginya, hai Tuhanku, apa barang yang siksa bagiku dengan dia di dalam akhirat? Maka Nabi Yunus langsung berdoa, maka segerakan olehmu akan dia bagiku di dalam dunia. Maka firman Allah Ta'ala, apa kata Allah? Bahwa siksamu
di dalam dunia itu, yaitu anak si fulan yang perempuan, maka engkau perbuat istri. Maka aku berkawin dengan dia, dan aku sabar atas kesakitan yang engkau lihat akan dia daripadanya. Dan aku sabar atas kesakitan yang engkau lihat akan dia daripadanya. Itu demikianlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Ya. Jadi kesimpulan di sini Pak, dalam satu cerita pada masa Nabi, seorang ini ada satu kaum masuk ke dalam rumah seseorang, ya. Mundar-mandir dia masuk keluar rumahnya, tamu, ya, masuk ke dalam rumah. Istrinya itu secara berpanjangan, ya, secara berpanjangan itu menyakitin. Istrinya, suaminya, istrinya menyakitin, sehingga ya diam aja, keluar masuk, menyakitin suaminya. Maka dari Nabi Yunus itu melihat gitu, ini mana nih istri ini? Nah, takjub melihat dia tuh. Oh, jangan takjub dulu. Jangan heran dulu. Maka mengangkat doalah Nabi Yunus akan demikian, supaya dia diberikan daripada siksaan. Artinya kesabaran seorang suami itu sudah diberikan siksaan daripada di dunia, di akhirat tidak lagi. Istri, anak akan didikan daripada suami. Sabar suaminya atas kelakuan daripada istrinya, atas kelakuan daripada anaknya. Maka nanti di akhirat akan diangkat daripada, yaitu segala kesalahan-kesalahannya. Jadi siksaannya tidak ada. Karena apa? Sabrun. Karena dia itu adalah sabar atas kesakitannya. Artinya kesakitan istrinya. Yang engkau lihat akan dia dari depan demikian. Itu dihikayatkan daripada cerita para nabi-nabi dahulu pada zaman Nabi Yunus ini. Nah, yang tamu-tamu itu heran, nah, gitu. Ibaratnya ibu masuk, bapak masuk ke rumah, jadi istrinya tuh cuek aja. Ada tamu pun cuek aja, nyelonong bolak-balik. Ya. Jadi suaminya sabar, seharusnya ikut melayankan, ini sabar. Maka suami ini dia mendapatkan kesabaran, pahala kesabarannya menghadapi daripada istrinya yang demikian itu. Wa fis sabri, dilanjutkan. Jadi sabar itu bagaimana itu? Wa fis sabri ala dzalika riyadatun nafsi wa kasrul ghadabi wa tahsinul khuluqi fa innal munfarida binafsihi awil musyarika liman hasuna khuluquhu la tatarashahu
La tatarasyahu. Shimnya pakai tasdid. La tatarasyahu. Minhu khaba'ithun nafsi. Batinati. La tatarasyahu minhu khaba'ithun nafsil batinati. Wala tankashifu. Wala tankashifu bawatinu uyubihi. Fahaqqa ala salikin tariq. Fahaqqun ala sairi tariqil akhirati. Fahaqqun ala salikin tariqil akhirati ay yujarriba nafsahu. Ay yujarriba nafsahu. Bita'arrudi. Ini agak panjang dikit. La amthali hadha. La amthali hadhihi al-muharrakati. La amthali hadhihi al-muharrakati. Wa i'tiyadi as-sabri alaiha lita'tadila akhlaquhu wa tartada nafsuhu wa yasuffu anis sifatil dhamimati batinihi. Wa yasuffu anis sifatil dhamimati batinati. Batinuhu anis sifatil dhamimati. Wa yasuffu anis sifatil dhamimati batinuhu. Was-sabri 'ala al-'iyali ma'a annahu riyadatun wa mujahadatun. Riyadatun wa mujahadatun takaffala lahum wa qiyama bihim. Wa qiyamun bihim wa ibadatun fi nafsiha. Wa qiyamun bihim wa ibadatun fi nafsiha. Dah. Imam Al-Ghazali melanjutkan daripada perkataan cerita para nabi tentang satu kaum ini. Apa kata beliau? Dan adalah sabar atas yang demikian itu. Demikian tadi itu yang telah disebutkan tadi itu. Yaitu yakni di dalam sabar atas kesusahan yang disakiti oleh istrinya itu. Ini berarti tertuju kepada si suami. Istrinya menyakiti hati suaminya, sabar suaminya. Dan kesusahan mentadbirkan akan ahlinya. Kesusahan atas kesusahan dan kesusahan mentadbirkan akan ahlinya. Mentadbirkan di sini mengurus, susah, tidak mau diatur.
Kamu diajarin. Dan susah mentadabirkan akan ahlinya, susah akan mengurus daripada istrinya dan anaknya, apalagi anaknya. Tapi sabar orang yang memberikan nafkah ini. Dan kesusahan memeliharakan akan yang demikian itu, artinya menanggung ya, menanggung beban itu susah baginya. Dan kesusahan menanggung akan yang demikian itu, memeliharakan yang demikian itu. Maka yang demikian itu, yang dia tanggung, yang dia hadapi, yaitu riyadhah, melawan hawa nafsu, melawani bagi diri dan memerangi akan dia. Riyadhah berarti dia itu tengah riyadhah, melawan hawa nafsu itu. Bagi dirinya, untuk melawan hawa nafsu untuk dirinya dan memerangi akan dia dan memecahkan marahnya dan memecahkan daripada marahnya, menyejukkan kemarahannya, meredam dan membaikkan akan perangainya, perangai istri dan anak. Dan membaikkan akan tabiatnya, tabiat istri dan anak di baiknya, yakni bercampur dengan orang yang baik perangainya atau dengan istri yang baik perangainya itu. Tiada nyata daripada dirinya itu segala sifat kejahatan yang di dalam batin, yakni tiada nyata segala sifat yang kejahatan yang di dalam hati, dan tiada terbuka segala aibnya, dan tiada terbuka, tidak terbuka, tidak bocor, terbuka segala aibnya yang di dalam batinnya, yakni di dalam hatinya. Maka sungguhnya yang terlebih hak atas orang salik tariqil akhirat, yakni orang yang menjalani tariqat yang manfaat di dalam akhirat itu, bahwa mencoba ia akan dirinya itu dengan mendatangi bagi seumpama ini, yang menggerakkan akan tabiatnya dan dibiasakannya akan sabar atasnya, supaya adil perangainya itu, perangai istri dan anaknya, yakni hingga benar perangainya itu, dan supaya riyadhah nafsunya, suci ia daripada segala sifat yang kecelaan yang di dalam hati itu. Nah, jadi kata Imam Al-Ghazali di sini, ini cocok bagi orang yang salik thariqul akhirah, mujahadah dia terhadap dirinya, yaitu yang dihadapi termasuk dirinya di dalam keluarganya. Ini termasuk salah satu mujahadah, dan salah satu meredam marah, dan salah satu melawan hawa nafsu atas daripada perangai tabiat sifat orang yang dinafkahkannya. Bila dia mampu akan yang demikian itu, meluruskan daripada penyakit-penyakit hati yang ada pada istri dan anaknya itu, diluruskannya,
Maka bagi orang yang mujahadah riyadun nafsi cocok di sini. Gitu. Tingkat di rumah itu aja bisa untuk melawan hawa nafsu. Tidak usah di luar. Di rumah itu saja itu sudah latihan kita. Latihan seorang suami melawan hawa nafsu. Kadang anak susah untuk sholat, kadang istri pun susah demikian. Ya, maka itu, jangan sampai dia itu seorang suami langsung dia mengikuti nafsunya itu tadi, hawa nafsu, sehingga dia yaitu tidak bisa melawan. Nah, ini disebutkan kata Imam Al-Ghazali adalah yang terlebih berhak lagi adalah orang yang salik itu, yang thariqul akhirah, mereka yang betul-betul ingin menjalani manfaat untuk di akhirat, dalam akhirat, bahwa mencoba ia akan dirinya dengan mendatangi bagi sumpama yang demikian itu yang dia hadapi. Ini salah satu mujahadah, salah satu riyadhah yang dilakukan oleh seorang salik. Itulah. Inilah dia maksud daripada Imam Al-Ghazali tentang sabaran. Intinya dia harus banyak sabar. Dan sabar itu merupakan daripada sifat kepujian, sifat yang baik. Sabar. Sabar atas kelakuan, sabar untuk nafkah mereka, sabar. Mujahadah yang tinggi. Mujahadah yang tinggi. Sabar pendidikan mereka, sabar untuk mengantarkan sekolah, sabar mengurusnya, sabar dan lain sebagainya lah. Itu tingkat kesabaran yang luar biasa itu, yang tidak bisa didapatkan oleh seorang. Itu kesabarannya. Kita lanjut dikit untuk mengenai sabar terhadap keluarga. Bermula sabar atas kesusahan ayal itu, keluarga itu, yang ditanggungkan itu, ayalun, family. Bermula sabar atas kesusahan ayal itu, yakni kesusahan istri dan anak itu. Itu yang dimaksud. Kesusahan. Susah istri, disuruh ngaji tak mau, susah. Tugas suami. Mujahadah. Bagi seorang yang salik, cocok. Jangan suaminya saja yang salik, jangan suaminya saja yang taat, istri tidak dibawa taat. Jangan suaminya saja yang rajin baca Quran, zikir, istri tidak. Makanya ketika seorang istri itu susah dia untuk mengurus anaknya, suami memberikan semangat kepada istrinya. Beri semangat, beri semangat. Kenapa? Untuk mujahadah dirinya. Serta bahwa ia melawan nafsu dan memerangi akan dia itu, yaitu memeliharakan mereka itu dan mendirikan dengan hak mereka itu. Maka yaitu pula ibadah pada nafsu. Ini berarti dia disebut ibadah karena kesusahan, karena mengurus hak istri dan anak. Hak mereka kan ada pada kita. Susah hendak mengatur, mengurus menurut syariat itu. Bagaimana mereka itu bisa terselamatkan nanti di akhirat. Kita berjuang nih. Kita berjuang. Nah, itu ibadah nafsu namanya. Ibadah pada nafsu. Sabar akan kesusahan istri dan anak itu, yakni sabar akan yang demikian itu, yaitulah ibadah yang sebenar-benar ibadah yang mustaqil. Yang mustaqil, makna mustaqil itu ibadah yang paling berat itu. Ibadah yang paling berat. Jadi oleh karena itu Bapak sekalian, yang kita hadapin dalam keluarga kita itu ternyata ibadah
nafsu, ibadat hawa nafsu, memerangi hawa nafsu kita, yaitu salah satu daripada ibadah. Bukan hanya diri kita terhadap orang yang kita tanggung, terhadap anak yang kita tanggung, kelakuan daripada anak, bagaimana pendidikannya terbengkalai, tapi kita terus berjuang memberikan semangat mereka, bagaimana perangainya itu bisa berubah yang lebih baik. Seorang istri begitu juga, muncul malasnya, ketika itu ibadah malas, ibadahnya telat, kemudian karena alasan mengurus anak, mengurus anak, kemudian diperintahkan untuk menuntut ilmu, tidak mau, suaminya sabar, terus dia menyampaikan dakwah. Ini jangan sampai istri yang dakwah sama suami terus saja. Dakwah ya. Berdakwah ya istrinya di rumah. Ayah ngaji, ayah bisa salat. Sebenarnya suami. Ini istrinya yang banyak. Tapi kalau udah rajin suaminya, istrinya yang malas. Gitu pula. Balik lagi dakwah. Jadi kewajiban itu letak pada si suami. Kalau si istrinya itu bukan dakwah, watawasobil haqqi aja, watawasobil sobri. Gak ada kewajiban dia, cuma watawasobil haqqi. Saling menasihatin aja lah. Nanti kalau kita dakwahkan dia, benar kata kita, enggak benar katanya. Namanya suami ini kan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, enggak mau dipimpin dia. Dia pemimpin. Padahal istrinya benar itu. Benar, bukan begitu ayah. Ini oh enggak, mau enggak. Dia menurut dia itu benar. Dah. Menurut dia. Tapi kalau dia dengan orang yang lain, itu dia dengar. Tapi kalau dengan istrinya enggak dengar. Makanya sebenarnya dalam meluruskan tabiat anak dan istri itu kita. Bila ingin mencari manfaat untuk di akhirat. Ini kata kita. Nah, karena kita nanti yang akan ditanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Akan diminta pertanggungjawaban. Akan diminta. Makanya ada beberapa orang-orang dahulu mengatakan itu, saya belum berhasil mendidik istri dan anak. Belum berhasil katanya. Tapi suaminya sabar. Bahkan dimaki-maki, dicaci, dihina. Ayah ini macam mana nih? Mencari nafkah aja itu tetangga kita udah beli emas dong. Dibanding-banding. Oh tetangga kita sabar dia. Apa adanya dia bawa nafkah ke rumah. Ya, bagi orang istri yang saleh dia apa yang dibawa oleh suaminya itu yang dia syukuri. Dia bukan apa yang dibawa oleh suaminya itu tadi rasa perhatian terhadap istrinya, itulah yang si istri. Itu yang istri yang menanti kepada seorang suami. Perhatian, pendidikan, walaupun berat-berat sebenarnya. Nah, inilah dia pesan Imam Al-Ghazali kepada kita semua untuk kita melawan hawa nafsu kita, lebih-lebih lagi melawan nafsu, melawan hawa nafsu kita yang kita hadapi pada diri kita. Salah satunya adalah yaitu mengatur atau susah di dalam meluruskan tabiat keluarga, anak dan istri itu tadi. Jika dia bersabar, maka Allah naikkan derajatnya. Jika dia bersabar, maka berarti dia telah melawan hawa nafsunya. Itu sebenar-benar ibadah. Itu ibadah yang benar. Ibadah batin maksudnya. Ibadah batinnya adalah mengatur dalam keluarganya. Bagaimana istrinya bisa ibadah kepada Allah. Bagaimana anaknya bisa ngaji. Jangan diperturutkan oleh daripada anak. Berarti kita belum berhasil. Tapi terus berjuang. Terus kita nasihatkan. Jangan putus. Kadang-kadang orang tua, udahlah terserahlah. Gak mau peduli lagi terhadap anak ini. Udah ya. Kita bila berhenti di situ, berarti nafsu kita menang. Bila kita terus, berarti kita telah melawannya nih nafsu ini. Sehingga muncul sifat-sifat yang baik. Sabar, ikhlas. Nah, itu muncul. Salah satu demikian. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kembali apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tentang daripada faedah-faedah sabar ini apa. Nah,
ini ke depannya. Menyambung dia ni, kait mengkait ini. Wallahu a'lam bissawab.